warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama yakni filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pisau. Yang pertama yakni eksistensi atau ontologi, menentukan objek apa yang dikaji. Filsafat ilmu menegaskan objek pendidikan dan manusia yang belajar. Jadi, pendidikan itu sah menjadi ilmu, bukan cuma kiat belajar. Tanpa ini, pendidikan tidak mempunyai wilayah sendiri. Yang kedua yakni keilmiahan. Epistemologi mengatur bagaimana cara mengetahuinya, harus sistematis, objektif, dan dapat diuji, tidak asal feeling saja. Ini membedakan riset pendidikan dengan opini. Contohnya, tolak metode baru jika tidak ada data dan uji coba. Yang ketiga yakni nilai atau aksiologi, bertanya untuk apa ilmunya, menjaga agar riset dan praktik pendidikan tidak bebas menilai, tidak boleh mengorbankan anak demi data, arahnya harus memanusiakan manusia. Singkatnya, ontologi menjaga adanya ilmu pendidikan, epistemologi menjaga cara kerjanya ilmiah, dan aksiologi menjaga tujuannya baik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan singkatnya. Pendidikan yang bermakna dan bernilai itu seperti bahan bakar untuk filsafat ilmu. Yang pertama, memberi kasus nyata. Masalah di kelas seperti bagaimana cara mengukur kreativitasnya. Maka, filsafat ilmu berpikir ulang teori pengetahuannya. Kedua, menjadi tempat uji coba. Teori filsafat diuji langsung di lapangan. Jika memang tidak cocok dengan realitas anak, maka teorinya akan direvisi. Yang ketiga yakni menjaga agar tidak berhenti. Pendidikan yang kritis dan manusiawi terus bertanya, belajar itu untuk apa sih? Jadi, filsafat ilmu dipaksa terus mengembangkan soal nilai dan tujuan ilmu. Singkatnya, pendidikan memberi tanah, filsafat ilmu memberikan akar, tanah yang subur menjadikan akar makin kuat. Dengan akar yang kuat, maka pohon ilmu pendidikan makin tinggi. Yang ketiga yakni mengapa filsafat ilmu disebut pisau analis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam bedah persoalan pendidikan. Singkatnya, disebut pisau analis karena 3 cabang ini membedah masalah pendidikan sampai ke akar, bukan hanya gejalanya saja. Yang pertama, ontologi, yakni pisau apa? Bedah hakikatnya dulu, masalahnya di numerasi atau cuma hafal rumus. Salah definisi sama dengan salah solusi. Kemudian epistemologi, pisau gimana taunya? Bedah cara ukurnya, yakni data. Seperti siswa bodoh, valid tidak? Jika tesnya salah, maka kesimpulannya juga salah. Kemudian yang ketiga yakni aksiologi. Pisau buat apa? Bedah nilai dan tujuannya. Menaikkan skor boleh apa tidak jika caranya menjadikan anak trauma. Tanpa 3 pisau ini, kita hanya mengobati demam. Dengan menggunakan pisau ini, kita mengetahui bahwa penyakitnya ada pada konsep, metode, atau tujuan. Kemudian yang keempat yakni contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, kebijakan zonasi. Ontologi membongkar hakikat sekolah favorit, yakni bukan gedung, akan tetapi akses. Aksiologi, pilih nilai keadilan. Kompetisi walau ditolak banyak orang.
Yang kedua yakni kurikulum merdeka. Ontologi, murid sebagai subjek unik, bukan bejana kosong, maka ada diferensiasi. Epistemologi, mengukur capaian menggunakan portofolio atau proyek, bukan hanya dengan hafalan saja. Yang ketiga, larangan ranking kelas. Epistemologi, angka 1-40 tidak valid mengukur 8 kecerdasan, datanya sesat. Aksiologi, menjaga mental health dan kolaborasi, budaya ranking yang toksik. Singkatnya, setiap kebijakan yang bertanya, apa, gimana taunya, buat apa, sebelum eksekusi, itu sedang menggunakan filsafat ilmu. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih.